Shalom, selamat malam. Apa suara saya terdengar? Selamat malam, terdengar dengan baik, Ibu Pendeta. Terima kasih. Shalom, selamat malam Ibu Figlia. Selamat malam Ibu Dova. Selamat malam Ibu Pendeta Taja. Selamat malam Sister Resti. Selamat malam Bapak Mardianto. Selamat malam Ibu Santi, Ibu Karen. Selamat malam Bapak Daryl, selamat malam Bapak Setio, selamat malam untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga untuk semua sahabat-sahabat BWA
TTPI dan juga BWA Bukit Sentul, serta sahabat-sahabat Amazing Facts Indonesia yang terkasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat malam bagi semua yang saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, sahabat-sahabat BWA yang sudah hadir pada acara Bible Study yang diadakan oleh BWA Jemaat Tumoto Pondok Indah Jakarta dan BWA Jemaat Bukit Sentul, serta bersama dengan Amazing Facts Indonesia. Kita akan memulai Bible Study kita malam ini. Marilah kita berdoa dalam hati, mohon Roh Kudus menyertai acara kita, agar juga koneksi internet dilancarkan, dan agar Roh Kudus hadir memberikan pencerahan yang baru tentang firman-Nya bagi kita. Kita berdoa dalam hati. Selamat datang dan selamat malam. Saya sampaikan lagi bagi saudara-saudara yang baru join pada acara Bible Study kita malam hari ini. Dan sebagai reminder untuk kenyamanan dalam kita mengadakan Bible Study malam ini, mohon sahabat-sahabat BWA untuk dapat membuka kamera bila memungkinkan dan mute mikrofon kecuali yang bertugas. Baiklah, doa buka acara Bible Study kita malam ini, mohon kesediaan Ibu Pendeta Retno Taja. Mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Kami datang bersyukur dan berterima kasih ya Bapa karena kasih, berkat, dan perlindungan Tuhan yang telah kami terima dan kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah di mana kami BWA TTPI, BWA Bukit Sentul bersama dengan Amazing Facts Indonesia serta saudara-saudari kami yang boleh bergabung kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Kami memohon pengurapan-Mu dari surga ke atas hamba Tuhan, pembicara kami, yaitu Sister Resti Tamahyang yang akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan malam ini agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipenuhi dengan hikmat. Berkati juga dan urapi kami juga ya Tuhan, semua yang akan mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Sehingga malam ini kami dapat memperoleh hikmat dan pengetahuan yang hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami selalu rindu ya Tuhan, bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kami setiap harinya boleh diubahkan, boleh dikuatkan, dan terlebih kami boleh dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati ya Bapa seluruh partisipan yang mengambil bagian pada malam hari ini, serta media dan juga internet yang kami gunakan ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Sehingga kami beroleh berkat dan kemurahan dari Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kehendak-Mu lah yang jadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Sempurnakan dan terimalah doa permohonan kami malam hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan kami hanya berdoa di dalam satu nama yang indah, nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Ibu Pendeta Retno Taja atas doanya. Dan pada malam hari ini kita memuji Tuhan karena kita sudah sampai pada pelajaran yang kelima dari satu rangkaian pelajaran Bible Study kita dengan topik besar Sanctuary, dan malam hari ini kita akan mempelajari tentang Bilik Maha Suci yang akan dibawakan oleh Sister Resti Tamahyang. Dan selanjutnya juga saya yakin kita semua di sini setuju bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kebaikan Tuhan dan kasih pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Sekarang kami buka sesi kesaksian bagi sahabat-sahabat BWA ataupun jemaat atau tamu yang hadir yang rindu untuk membagikan kesaksiannya, kami persilakan.
Apakah ada yang ingin membagikan kesaksiannya pada malam hari ini? Ibu Pendeta Devi, apa saya boleh memberikan sedikit kesaksian? Silakan Ibu Figlia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kesaksian saya adalah saya berterima kasih karena dengan mengikuti 4 kali pertemuan belajar Alkitab tentang Ka'bah, saya semakin merasakan melihat bahwa rencana keselamatan yang Tuhan rencanakan itu bukanlah sebuah rencana yang asal-asalan. Bagaimana setiap ornamen yang ada di dalam Ka'bah, bahkan Ka'bah itu sendiri merepresentasikan Yesus. Bagaimana Yesus ingin begitu dekat dengan saya yang saya lihat ya, walaupun saya sudah tidak hidup di zaman itu, sehingga hati saya bersukacita. Saya melihat bahwa kalau zaman dulu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel, walaupun Ka'bah itu sekarang sudah tidak ada, tetapi diri saya adalah Ka'bah di mana Tuhan bukan berarti menggantikan Ka'bah yang kudus itu, tetapi Ka'bah di mana Roh Kudus, Roh Tuhan mau berdiam di hati saya. Saya juga bersyukur karena ada teman saya yang saya undang, dia sudah sekarang belum masuk, tetapi mungkin semoga dia nanti akan menuju ke sini. Dia berbeda kepercayaan dengan kita, tapi dia setia untuk mengikuti sehingga kami bisa berbincang dari hal Ka'bah ini. Semoga pelajaran ini bukan hanya sampai di sini, tapi nanti akan berkembang kepada kita masing-masing para BWA, membina hubungan dengan sahabat-sahabat kita. Itu kesaksian dari saya. Terima kasih Ibu Pendeta Devi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Figlia untuk saksian yang luar biasa ya. Kita merasakan bagaimana melalui pelajaran ini kita banyak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, pencerahan-pencerahan baru mengenai sanctuary ya. Apakah masih ada yang rindu untuk membagikan kesaksiannya pada malam hari ini? Kami persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, kita langsung saja kepada pembelajaran kita pada malam hari ini, pada pembelajaran yang kelima yang berjudul Bilik Maha Suci yang akan dibawakan oleh Sister Resti. Sedikit perkenalan mengenai Sister Resti. Sister Resti bernama lengkap Sister Resti Tresia Tamahayang, mohon maaf jika salah penyebutan, Sister Resti Tresia Tamahayang. Beliau berasal dari Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara, sudah menikah dengan Bapak Mardianto Jinu, dan saat ini bekerja di Amazing Facts Indonesia di Divisi Kesehatan di Klub Sehat Indonesia. Dan malam hari ini tentu kita sangat bersyukur, memuji Tuhan, boleh akan mendapatkan pelajaran dari Sister Resti mengenai Bilik Maha Suci. Oleh karena itu, kami persilakan langsung kepada Sister Resti untuk menyampaikan pembelajarannya pada malam hari ini. Oke, saya lagi share screen. Apakah kelihatan screen saya? Sudah terlihat. Oke, terima kasih banyak. Kelihatan animasinya enggak ya? Ya, tadi terlihat. Oh ya, tadi. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Saya percaya malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya sebagai anggota BWA ya, bisa memberikan kontribusi untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema Sanctuary. Dan malam hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita akan belajar bagian terakhir dari Bait Suci. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa sekali lagi ya. Kita berdoa. Ya Tuhan kami di sorga,
Kami memohon kiranya hadirat Roh Kudus boleh berkuasa atas kami. Berikan kami roh kerendahan hati ketika kami akan belajar firman-Mu yang kudus ini. Sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami akal budi untuk mengerti, memahami, terlebih karuniakan kami kekuatan untuk bisa menghidupkannya. Mohon ampun segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Gak ribet ya. Pelajaran kita malam hari ini adalah bait suci. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya, di screen ya. Bilik suci ini adalah bagian terakhir dari bait suci. Nah, di bilik yang maha suci ini terdapat satu peti besar, di mana di atasnya ada 2 kerub, dan di dalam peti besar ini terdapat 3 benda, yaitu mana? 2 loh hukum Tuhan, dan tongkat Harun yang bertunas. Dan peti besar ini disebut tabut perjanjian. Sebelum kita akan membahas satu persatu ornamen yang ada di bilik yang maha suci ini, mari kita baca pena inspirasi menuliskan tentang bilik yang maha suci. Di dalam Alfa Omega bab 30 dikatakan di sana, di balik tirai yang di sebelah dalam itu terdapat bilik yang maha suci, di mana terpusat semua upacara penebusan dan pengantaraan yang bersifat simbolis itu, dan yang menjadi mata rantai penghubung antara surga dan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita sudah pelajari pada Bible study kita di pertemuan yang kedua, bahwa bilik yang maha suci ini hanya dapat dimasuki oleh imam besar, dan itu dilakukan setahun sekali pada hari raya pendamaian atau hari raya Grafira. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh imam besar di bilik yang maha suci? Sudah tahu ya, saya yakin sudah tahu karena sudah dipaparkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Imam besar melakukan tugas khusus, yaitu dia membersihkan dan memulihkan tempat kudus itu. Atau singkatnya, imam besar melakukan pekerjaan penyucian. Ornamen yang pertama yang akan kita bahas dan kita berusaha mengerti apa maksudnya adalah kerub. Seperti pada gambar, kerub itu berada di atas tabut perjanjian. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Keluaran 25 ayat 18 dan 19 dikatakan di sana, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan, pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini, dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Jadi kerub ini terbuat dari emas, dan kerub ini diletakkan di ujung menaungi tutup pendamaian. Seperti pada gambar ini ya, diletakkan di atas menaungi tutup pendamaian. Dan Ibrani 9 ayat 5 menguatkan apa yang disampaikan oleh Keluaran 25 ayat 18 dan 19, bahwa benar kerub itu menaungi tutup pendamaian. Kata kerub pertama kali kita temukan di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 24. Dikatakan di sana, Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan menempatkan kerub untuk menjaga pohon kehidupan, menjaga Taman Eden ketika Adam dan Hawa telah diusir dari Taman Eden. Gunanya apa? Dia menjaga ini supaya Adam dan Hawa tidak masuk ke Taman Eden. Nah, mungkin kita perlu bertanya, oke, itu tugas kerub yang ada di dunia. Sebelum kerub ini ditugaskan di dunia, yaitu di Taman Eden, di mana dia berada? Di mana posisinya di sorga? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 37 ayat 16 dan Mazmur 80 ayat 1 dikatakan di sana. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di antara kerubium. Jadi kerubium ini atau kerub ini ada di dekat dengan tahta Allah.
Mazmur 80 ayat 1 dikatakan, "Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau di sini adalah Allah sendiri yang tinggal di antara para kerub, tampillah bersinar." Kerub itu akan selalu berada dekat dengan tata Allah. Dan sekarang mari kita lihat sikap yang kerub gambarkan pada tabut perjanjian ini. Sikap yang seperti apa kerub itu ya? Mari kita lihat di dalam Keluaran 25 ayat 20 dikatakan di sana, kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya. Kedua sayapnya ke atas dan sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu, itulah haruslah menghadap muka kerub itu. Jadi kurang lebih seperti ini, dan kemudian mereka menunduk ya. Apa maksud dari ayat ini? Pena Inspirasi memberikan komentar bagaimana sikap kerub yang ada di atas tabut perjanjian ini. Dikatakan di sana, letak kerub itu dengan muka yang saling berhadapan dan memandang ke bawah dengan penuh hormat kepada peti perjanjian itu menggambarkan sikap hormat oleh mana segenap penghuni surga memandang kepada hukum Allah dan perhatian mereka di dalam rencana penebusan itu. Inilah alasannya. Para kerub ini mewakili seluruh malaikat sorga, menunjukkan rasa hormat terhadap hukum Allah yang ada di dalam tabut perjanjian. Dan bukan hanya itu, menunjukkan rasa hormat terhadap pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kita sudah tahu ya arti posisi kerub yang ada di atas tabut perjanjian ini. Pertanyaannya adalah, kerub yang ada di atas tabut perjanjian ini yang menaungi tutup pendamaian, apa fungsinya? Apakah hanya hiasan aja ya di atas tutup pendamaian atau memiliki fungsi? Masih dalam buku yang sama, dikatakan di sana, pesan-pesan ilahi kadang-kadang disampaikan kepada imam besar oleh satu suara dari awan. Kadang-kadang seberkas cahaya terpancar ke atas malaikat yang di sebelah kanan, yang mengartikan persetujuan atau penerimaan. Atau segumpal awan turun ke atas malaikat yang di sebelah kiri, menyatakan tidak setuju atau penolakan. Jadilah inilah fungsi kerub yang ada di atas tabut perjanjian. Dia membawa pesan sehubungan dengan pekerjaan seorang imam besar di bilik yang maha suci. Dikatakan, kalau seberkas cahaya turun kepada kerub sebelah kanan, maka pelayanan imam besar di bilik yang maha suci itu diterima. Tetapi sebaliknya, kalau awan turun pada kerub sebelah kiri, itu artinya pekerjaan seorang imam ditolak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kerub adalah malaikat yang berdiri dekat dengan tahta Tuhan. Seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan tadi ya. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan khusus yang menyangkut keselamatan manusia, Tuhan akan kirim dia untuk membawa pesan kepada umatnya. Contohnya, Gabriel kepada Daniel, memberitahukan tentang nubuatan panjang mengenai kedatangan Yesus dan rencana keselamatan. Dan kemudian, Gabriel di dalam Lukas pasal 1 ayat 5-25, memberitakan tentang kelahiran pembuka jalan bagi Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir dalam buku Lukas yang sama, memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi peran kerub atau malaikat sangatlah penting di dalam rencana keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal ini, Yesuslah imam besar itu. Ornamen yang kedua adalah tutup pendamaian. Nah, kita sudah baca tadi ya, tutup pendamaian ini adalah tempat di mana kerub itu berpijak. Mari kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 9 ayat 5, ayat yang tadi. Tutup pendamaian, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan menaungi tutup pendamaian. Versi King James, tutup pendamaian ini disebut mercy seat atau tahta kasih karunia. Tutup pendamaian di mana dua kerub itu berpijak
Di antara dua kerub itu berpijak itu, ada sinar kemuliaan Tuhan yang disebut Shekinah. Dan tutup pendamaian itu disebut mercy seat atau tahta kasih karunia. Pertanyaannya, kenapa itu begitu penting? Apakah ini hanya sebuah tutup kotak atau tutup peti biasa? Apa artinya ini tutup pendamaian ini? Tutup peti ini, apa artinya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 89 ayat 5 dikatakan di sana, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kita perlu mengingat bahwa di dalam tabut perjanjian ada 3 benda, yaitu mana, 2 loh hukum Tuhan, dan tongkat Harun yang berbunga. Hukum Tuhan, Alkitab memberitahukan bahwa itu adalah dasar pemerintahan Tuhan. Hukum Allah yang disimpan di dalam peti itu adalah undang-undang kebenaran. Ya, sebentar ya, saya hilangkan dulu ini. Ya, oke. Ya. Sekali lagi, hukum Allah yang disimpan di dalam peti itu adalah undang-undang yang besar dari kebenaran dan penghukuman. Hukum itu menuntut hukuman mati bagi pelanggarnya. Tetapi di atas hukum itu ada mercy seat atau tutup pendamaian, di mana hadirat Allah dinyatakan. Dan dari mana jasa penebusan Yesus Kristus, pengampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tutup pendamaian atau mercy seat ini melambangkan pekerjaan Kristus bagi penebusan manusia yang didasarkan oleh kasih. Itulah sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur 85 ayat 11, di kemah suci ini, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Luar biasa. Ornamen yang ketiga adalah tabut perjanjian. Nah, tadi secara ini tabut perjanjian ini berbicara petinya ya, peti, bukan tutupnya, petinya. Nah, apa artinya peti atau tabut perjanjian ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran 25 ayat 10 dan 11. Dikatakan di sana, saya harap kita juga bisa membuka Alkitab kita supaya jangan sampai saya salah ya, supaya bisa mengecek sendiri. Dikatakan di sana, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam, dari luar, engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya, dan seterusnya. Apa makna tabut perjanjian ini? Mari kita kembali kepada ayat tadi. Di dalam Mazmur 89, ayat 15, dikatakan di sana, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Tabut perjanjian adalah lambang tahta Tuhan. Di mana yang menjadi dasar pemerintahan Tuhan adalah hukum dan kasih. Lalu apa hubungannya dengan rencana keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang saat ini menjadi imam besar di bilik suci sorga? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di hadapan tahta sorga inilah Yesus sebagai imam besar melakukan pekerjaan terakhir. Pekerjaan pemeriksaan, pekerjaan pembersihan, pemulihan bait suci atas dosa-dosa saya dan saudara. Dan yang menjadi penjaminnya adalah Dia sendiri. Yesus Kristus sendiri yang telah mengalahkan maut. Di sana nama kita akan disebutkan satu persatu. Di sana nama kita akan diselidiki dalam buku catatan dosa. Apakah dosa saya dapat dihapus melalui jasa Kristus atau tidak dapat dihapus? Dan saat inilah pekerjaan imam besar, yaitu Yesus Kristus, sedang berlangsung. Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Itulah sebabnya Dia melakukan segala cara untuk bisa menyelamatkan kita.
Ketika dia melakukan pekerjaannya di bilik suci sorga sebagai imam besar, dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita untuk menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu, dia membuat satu janji yang indah bagi kita, di mana dia akan bertahta di hati dan pikiran kita. Ibrani 10 ayat 16 dan 17 berkata, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan menyatakan janjinya yang kudus, di mana dia menuliskan hukum-hukumnya di hati dan akal budi kita. Ini berarti, meski hati dan pikiran kita ini menyimpang, namun bukan berarti kita tidak memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, di mana kita bisa dipulihkan di dalam karakter yang benar, apabila kita mau menerima itu. Dia menjaga kita melalui menempatkan hukum-hukumnya dalam hati kita dan akal budi kita. Sebagaimana tabut perjanjian adalah tempat menyimpan hukum Tuhan, begitu pula Tuhan merancang akal budi kita, hati kita, sebagai tempat menyimpan hukum-hukumnya. Itu sangat penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kita perlu menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap bersih. Ya, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Tidak salah ya, tidak salah. Selanjutnya, mari kita lihat apa isi dari tabut perjanjian itu. Ada 3 benda ya. Saya yakin kita sudah tahu, saya hanya mereview lagi ya. Ada 3 benda, yaitu tongkat Harun yang bertunas, mana, dan 2 loh hukum Tuhan. Kita akan bahas satu persatu, apa makna rohaninya bagi saya, yang adalah Israel modern. Yang pertama adalah tongkat Harun yang bertunas. Menggambarkan apakah tongkat ini? Mari kita lihat firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran 7 ayat 9 dan 12. Ini adalah salah satu kisah di mana Tuhan mengirimkan Musa dan Harun untuk pergi bernegosiasi kepada Firaun dalam rencana membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dikatakan di sana, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Luar biasa. Tongkat Harun adalah tongkat yang menggambarkan otoritas dan kekuasaan. Pertanyaannya adalah, otoritas dan kekuasaan siapa? Mari kita lihat dalam kisah selanjutnya. Kita temukan di dalam Bilangan ayat 6, Bilangan pasal 16. Bilangan pasal 16 menceritakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram beserta dengan pengikut-pengikutnya. Mereka mempertanyakan kelayakan Musa dan Harun sebagai pemimpin Israel. Dan Tuhan tidak senang akan hal ini. Kemudian Tuhan menghukum mereka. Setelah Tuhan menghukum mereka dan orang-orang yang turut dalam pemberontakan itu, Tuhan ingin menegaskan kepada kedua belah suku Israel, kepada bangsa Israel, bahwa memang benar Harun dan keturunannya lah dipilih Tuhan sebagai imam. Bagaimana cara Tuhan menegaskan hal ini kepada bangsa Israel? Pasal selanjutnya, Bilangan pasal 17, dikatakan di sana. Tuhan meminta semua pemimpin suku, jadi kepala-kepala suku Israel yang ada 12 itu, untuk memberikan tongkat mereka masing-masing. Dan suku Lewi memilih tongkat Harun.
Lalu ke-12 tongkat itu diletakkan di depan tabut perjanjian, dan setelah 1 malam, dari ke-12 tongkat itu, ada 1 tongkat yang berubah. Itulah tongkat Harun. Di dalam Bilangan pasal 17 ayat 8 dikatakan, ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu atau bilik yang maha suci, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. Bukan hanya bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan bunga badan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tongkat itu adalah benda mati. Mustahil dapat menghasilkan kehidupan di sana. Tetapi tongkat Harun ini berbeda. Dia memiliki tanda-tanda kehidupan. Tongkat Harun melambangkan otoritas dan kekuasaan Yesus Kristus. Ia berbeda dari semua tokoh agama manapun. Semuanya mati, Yesus pun mati. Tetapi yang menjadi pembeda adalah dia bangkit, mengalahkan maut. Bahkan Alkitab menggambarkan kebangkitan Yesus seperti sebuah kelahiran yang menjadi awal dari sebuah kehidupan, dan ini menjadi satu pengharapan bagi saya bahwa Yesus telah menang, mengalahkan maut. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Puji Tuhan, saya bersyukur untuk hal itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bersyukur untuk kemenangan yang diberikan oleh Yesus. Kita punya kekuasaan, otoritas di dalam Yesus. Benda yang kedua adalah mana. Nah, kita sudah belajar ya ke minggu yang lalu mengenai roti. Mana ini berbicara roti. Tuhan memelihara orang Israel selama di padang gurun dengan memberi mereka makan mana. Nah, sesungguhnya apa itu mana? Makanan siapakah mana itu? Di dalam Mazmur 78 ayat 24 dan 25 dikatakan mana ini adalah roti surga. Dan itu adalah roti malaikat. Nah, apakah Tuhan hanya memberikan mana supaya bangsa Israel itu kenyang? Atau dia memiliki tujuan yang lain? Mari kita lihat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 3 dikatakan, jadi ia, Tuhan, jadi ia merendahkan hatimu, merendahkan hati bangsa Israel, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan firman Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel adalah agar umat Israel belajar rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita pun harus demikian. Mana atau roti surga ini melambangkan firman Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Daryl pada minggu yang lalu. Dan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Itulah sebabnya, sekali lagi saya katakan, tata surga ini didasarkan kepada hukum dan kasih. Di mana ada hukum Tuhan, di sana ada kasih karunia dalam Yesus. Di mana ada dua loh hukum Tuhan, di sana berdampingan mana dan tongkat Harun. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, yang adalah Yesus sendiri, seharusnya itu membuat kita semakin rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang saat ini belajar firman Tuhan, namun menjadikan mereka sombong, merasa diri punya pengetahuan yang lebih. Firman Tuhan menolong kita untuk lebih rendah hati dan bergantung kepada Tuhan, bukan untuk sombong ataupun pamer dalam hal pengetahuan Alkitab. Nah, selanjutnya dikatakan di dalam Keluaran 16 ayat 35, Israel atau bangsa Israel makan roti surga atau mana ini selama 40 tahun
sampai mereka tiba di perbatasan Kanaan. Saudaraku sekalian, kita saat ini sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan sorgawi. Kita juga perlu mengecap mana sorga, yaitu firman Tuhan. Karena akan tiba satu hari di mana firman Tuhan ini akan sulit kita temukan. Dan itu sudah diamarkan oleh Alkitab. Di dalam Amos 8 ayat 11 dikatakan, orang akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Artinya, sekaranglah waktunya untuk kita mengecap roti surgawi, yaitu firman Tuhan itu. Setan tidak akan tinggal diam. Ketika kita berusaha bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mau berusaha untuk belajar firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Bahkan di akhir zaman ini, kita disarankan untuk belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Setan akan melakukan berbagai macam cara supaya kita tidak senang hal ini. Supaya kita muak dengan firman Tuhan. Seperti halnya terjadi kepada bangsa Israel pada zaman dulu. Kisahnya dituliskan dalam Bilangan 11 ayat 4 dan 6. Dikatakan, orang-orang Israel ini, mereka mengingat dan merindukan makanan Mesir yang enak di lidah mereka. Makanan yang seperti apa? Ya, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Berbicara bawang-bawang ini berbicara bumbu-bumbu, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi ketika mereka mengingat akan makanan-makanan yang telah mereka makan di Mesir? Selanjutnya, Bilangan 21 ayat 5 dikatakan, mereka merasa muak, bahkan mengatakan bahwa roti surga ini adalah roti yang hambar. Kami telah muak. Jangan sampai ini terjadi atau terulang kepada kita saat ini. Mari kita bertanya kepada diri kita. Mungkin saat ini masih ada kebiasaan-kebiasaan, dosa-dosa kesayangan yang masih kita pelihara, yang pada akhirnya membuat kita tidak senang belajar firman Tuhan. Kita merasa muak duduk membaca firman Tuhan. Saya sering mengalami hal ini. Tapi kita harus melawannya, karena ini adalah cara setan untuk menjatuhkan kita, sehingga kita tidak sampai kepada tanah Kanaan surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap kebiasaan buruk yang tidak dibenci akan membuat kita bosan dengan firman Tuhan. Coba tanya di dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan apa yang membuat kita terhalang untuk belajar firman Tuhan. Butuh iman untuk menghargai pemberian Tuhan. Secara tidak langsung, bagaimana Tuhan telah memelihara bangsa Israel 40 tahun memberi makan mana. Namun pada akhirnya mereka merasa muak. Secara tidak langsung, mereka sedang meremehkan pemberian Tuhan ini. Apakah kita sedemikian rupa? Firman Tuhan saat ini kita sangat gampang menemukannya. Ingat, akan ada satu masa di mana kita akan sulit untuk menemukannya. Dan kita berada tepat di masa itu. Selanjutnya di dalam Yohanes 6 ayat 51 dikatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berkali-kali Tuhan ulangi di dalam Yohanes bahwa dialah roti hidup itu. Roti surga yang telah memberikan hidup kepada dunia. Dia tidak menyatakan bahwa roti itu enak atau tidak membosankan. Dia hanya mengatakan kalau kamu makan, kamu tidak akan lapar lagi. Kamu akan memperoleh hidup selama-lamanya. Dia tidak berbicara mengenai roti jasmani yang mengenyangkan. Dia sedang berbicara mengenai firman-Nya yang akan memberikan kita kehidupan kekal. Maukah saudara-saudara menerima hal itu sekarang? Sekaranglah waktunya. Kita sudah belajar pada pertemuan yang kedua. Bagaimana hari raya pendamaian. Imam besar yang adalah Yesus Kristus sendiri saat ini berada di bilik yang maha suci. Sedang mengerjakan pekerjaan pemulihan, pembersihan.
nama-nama saya dan saudara. Kita tidak tahu kapan disebutkan. Waktu itu akan berakhir. Kita tidak tahu kapan. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah menerima roti hidup, menerima Yesus Kristus, dan sehari-hari memiliki hubungan dekat dengan Dia lewat belajar firman Tuhan. Benda yang terakhir adalah hukum Tuhan. Apakah hukum Tuhan ini dan siapakah yang menuliskannya? Nah, di dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Selanjutnya di dalam Keluaran 31 ayat 18 dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Dua ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum Tuhan diukir di permukaan loh batu, dan Tuhan sendiri yang menuliskannya. Kenapa harus batu? Kenapa tidak media yang lain? Nah, tentu saja ya, batu ini tidak gampang rusak. Dia kokoh, kuat. Berbeda dengan media-media yang lainnya. Dan Alkitab menginformasikan kepada kita tentang batu. Di dalam Kisah 4 ayat 11 dikatakan, Yesus adalah batu penjuru. 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, Yesus adalah batu yang hidup. Maka dari sini kita melihat bahwa hukum yang terukir di batu adalah gambaran dari karakter atau tabiat Tuhan. Mari kita lihat persamaan antara hukum Tuhan dan karakter atau tabiat Tuhan. Hukum Tuhan itu baik, kudus, sempurna, murni, dan adil. Tabiat dan karakter Tuhan itu adalah baik, kudus, sempurna, murni, dan adil. Hukum Tuhan itu benar, rohani, penuh kebenaran, dapat dipercaya, kasih, tidak berubah, dan kekal. Dan tabiat Tuhan itu adil, benar, rohani, penuh kebenaran, dapat dipercaya, penuh kasih, tidak berubah, dan kekal. Ciri-cirinya sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat seseorang mencoba melawan hukum Tuhan, sesungguhnya dia sedang menolak atau melawan karakter Tuhan sendiri. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Kita kembali ke ayat yang tadi ya, yang sudah saya bagikan tadi, Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Janji Tuhan, di mana Dia menuliskan atau menaruh hukum Tuhan di dalam hati dan menuliskan dalam akal budi. Kenapa harus hati dan akal budi? Kenapa tidak salah satu dari dua hal ini? Kenapa harus dua hal ini? Akal budi adalah tempat di mana seseorang mengerti secara intelektual. Akal budi adalah tempat di mana seseorang membuat keputusan secara moral, memilih yang baik dan benar. Sedangkan hati adalah tempat di mana seseorang menyatakan perasaan. Pertanyaan saya, di mana akal budi? Di mana? Frontal lobe ya. Frontal lobe, tempat kita membuat keputusan. Dan frontal lobe kita ini akan rusak kalau kita menerapkan gaya hidup tidak sehat. Jadi hati-hati. Jaga tempat kudus Tuhan. Karena di sana ada hukum Tuhan yang Tuhan tuliskan. Jaga baik-baik. Selanjutnya dikatakan ada dua hal ya. Tuhan ingin di pikiran kita tertulis karakternya. Saat akal budi kita membuat keputusan, maka itu harus berdasarkan karakternya. Tuhan juga ingin di perasaan kita ada tertulis karakternya. Dia ingin pulihkan keinginan dan hasrat kita. Contoh, tujuan kita makan adalah untuk kekuatan tubuh ya, bukan semata-mata untuk memuaskan selera. Berdasarkan rencana indah Tuhan di atas, maka Tuhan ingin agar seseorang
tidak hanya sekedar mengerti hukumnya secara akal budi saja, namun juga menyukainya secara hati. Saya berikan contoh ya. Mungkin ada seseorang yang mengerti akan Sabat, namun dia tidak menyukainya. Maka bisa saja dia tidak akan memelihara akan hari Sabat itu. Atau mungkin seseorang menyukai perintah akan hari Sabat, namun dalam logikanya dia berpikir bahwa kalau saya bekerja hari Sabat, nanti saya makan apa? Logikanya mengalahkan hatinya. Contoh lain, ketika seseorang mendengarkan mengenai pekabaran kesehatan, secara perasaan dia tidak menyukainya. Kenapa? Karena membatasi dia untuk hal-hal yang menyangkut keinginan dagingnya, membatasi dia. Dia tidak menyukai ini. Tetapi akal budinya berkata, ini perintah Tuhan loh, kamu harus ikut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pasti kita sering mengalami hal ini. Setiap hari. Di mana kita setiap pagi diperhadapkan dengan pilihan. Memilih yang baik dan benar atau memilih yang tidak benar. Contoh bangun pagi. Bangun tepat waktu, memilih untuk bangun atau tidur lagi. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Pengertian yang baik, kepunyaan mereka yang melakukan perintahnya. Ini salah satu janji yang diberikan Tuhan. Ada satu ayat terakhir yang saya rindu mau bagikan bagi kita pada malam hari ini. Di dalam Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat ini diucapkan Tuhan, dikatakan Tuhan, sebelum Tuhan menyatakan hukumnya kepada bangsa Israel. Dia mau memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa untuk keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Tangan Tuhan yang terancung membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa sebagaimana keluar dari perbudakan dosa bukan karena kekuatan kita, maka untuk memelihara hukum-hukumnya itu pun bukan kekuatan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa mengikutinya. Kenapa? Karena Dia sendiri bertahta di dalam pikiran kita. Inilah pelajaran mengenai bilik yang maha suci yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Kiranya ini menolong kita. Saya yakin masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Namun kiranya beberapa pelajaran yang singkat ini menolong kita untuk bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Menolong kita untuk bersiap dan lebih membuat kita mengingat bahwa pekerjaan Tuhan saat ini adalah di bilik yang maha suci. Kita tidak tahu kapan nama kita disebutkan. Yang pasti itu akan terjadi. Secepatnya Dia akan meninggalkan bilik yang maha suci. Dan secepatnya Dia akan menjemput kita. Segala dosa-dosa yang belum diakui, saat inilah kita akui di hadapannya. Sehingga kita memperoleh jaminan keselamatan di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Sister Resti untuk pembahasan malam ini yang begitu jelas ya, begitu padat mengenai bilik maha suci. Ya, di mana juga kita didorong untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita setiap hari belajar Alkitab, meskipun begitu banyak halangan-halangan yang membuat kita merasa pelajaran Alkitab itu membosankan ya. Dan juga biarlah kita dengan setiap hari kita belajar Alkitab, kita boleh membantu diri kita untuk memiliki karakter yang sama dengan Tuhan. Dan itu semua memang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dan biarlah kita juga selalu memohon kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan untuk memampukan kita, membentuk karakter kita, sama seperti karakter Tuhan yang mengikuti hukum Tuhan, sehingga kita juga siap
dapat dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Tuhan ingin menyucikan nama kita, kita sudah siap untuk mendapatkan penyucian itu. Baiklah, sebagaimana kita juga sudah sangat terberkati dengan pembahasan minggu-minggu yang lalu, saya juga yakin kita merasakan berkat yang sama melalui pembahasan Alkitab kita pada malam hari ini. Saat ini kita buka sesi diskusi atau tanya jawab, ataupun mungkin ada yang ingin menambahkan sesuai dengan tema yang telah kita pelajari malam ini, saya persilahkan. Bisa saudara-saudara langsung buka mic, atau bagi yang tidak ingin disebutkan namanya, bisa juga kirimkan private chat ke saya, atau juga dapat menuliskan melalui chat Zoom. Kami persilahkan saudara-saudara, sahabat-sahabat BWA yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai topik kita malam hari ini, bilik yang maha suci ya? Kami persilakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ataupun juga tambahan. Baik, di sini dari chat Zoom kita ada pertanyaan dari saudara Jericho. Siapakah nama kedua kerub ditutup tabut? Kami persilahkan Sister Resti. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Alkitab tidak menuliskan nama-namanya ya. Saya tidak tahu kerub yang ada di atas tutup pendamaian ini siapa-siapa namanya. Yang pasti itu adalah buatan tangan yang diinstruksikan oleh Tuhan. Tapi saya tidak tahu itu menggambarkan siapa dan siapa. Yang pasti itu menggambarkan penghuni surga atau malaikat surga yang berada dekat dengan tahta Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Sister Resti dan juga yang sudah menanyakan. Ada lagi, silakan. Silakan Opung Leo. Kami Terima persilakan. kasih, Bu. Saya ingin bertanya. Sekarang Yesus berada di bilik yang maha suci di surga. Jadi berarti di surga itu masih adakah bilik yang suci, bilik yang maha suci bahkan dengan pelatarannya? Kan itu kan menggambarkan miniatur yang ada di dunia ini. Di mana kira-kira? Apa masih ada di sana itu? Masih ada kamar-kamar di sana atau bilik-bilik? Terima kasih. Silakan. Oke, Opa Leo ya, Opa Leo. Jadi bilik yang maha suci ini adalah menggambarkan sorga, tata sorga, ya, tata sorga. Dan pelatarannya itu bumi kita ini, Opa. Saya tidak tahu model surga seperti apa, tapi yang pasti dikatakan bahwa di sorga itu bilik yang maha suci adalah tahta sorga. Tahta sorga. Di mana Yesus datang membawa tugas keimamatannya sebagai imam besar dalam penyelesaian terakhir, yaitu masalah dosa saya dan kita semua. Terima kasih, Opa. Mungkin ada teman-teman di sini mau tambahkan. Terima kasih Sister Resti untuk jawabannya. Apa sudah cukup, Opung? Silakan, Opung. Baik, terima kasih. Jadi menurut kita kan tahun 1844 Yesus berpindah dari bilik yang suci dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Berarti di sana juga masih ada bilik begitu loh. Jadi berarti kan sekarang yang kita bahas ini adalah bilik maha suci, berarti itulah surga. Nah, jadi saya belum terpikir karena katanya itu kan apa yang tergambar di dunia itu yang gambarannya yang ada di surga. Ibaratnya miniatur lah, di dunia ini kan miniaturnya. Iya, benar. Jadi berarti kita hanya membahas bilik yang maha suci ya. Semuanya memang di situ ya. Yesus lah semua yang kita apa kan? Ya hukumnya, ya mana, ya tokat Harun. Nah, terima kasih. Iya, yang pasti kalau berbicara bilik yang maha suci berarti berbicara mengenai tahta sorga. Tahta sorga di mana Allah Bapa ada di sana, di mana Yesus datang kepadanya sebagai imam besar. Penyelesaian terakhir tentang dosa. Baik, terima kasih Sister Resti. Dan juga terima kasih untuk Opung Leo. Apakah masih ada lagi saudara-saudara kita yang ingin bertanya?
Kami persilakan bagi yang masih ingin bertanya, masih kami berikan kesempatan. Ibu Figlia mau bertanya? Iya, terima kasih. Sebenarnya saya juga ingin bukan menyambung, tapi mungkin sama dengan pertanyaan Opung Leo tadi, bahwa kita belajar kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya bahwa Yohanes juga melihat Yesus berjalan di antara 7 kaki Dian di sorga, sehingga memberikan gambaran kepada kita secara fisik. Maaf kalau mungkin saya juga salah tidak tepat menangkapnya, tapi seperti itu, sehingga menggambarkan bahwa bentuk yang ada di bumi pada waktu itu di Ka'bah di padang belantara sama dengan yang ada di surga, karena Yohanes melihat dalam kitab Wahyu Yesus berjalan di antara 7 kaki Dia. Demikian juga kalau tidak salah ketika Stefanus dilempar dengan batu, dia melihat surga terbuka dan melihat Yesus berada di sana di bilik yang suci. Mungkin koreksi kalau saya salah, saya hanya cuma mau menggabungkan apakah fisik itu memang sekarang itu ada di sana. Terima kasih. Iya, iya, ya kurang lebih seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa miniatur yang dibuat oleh bangsa Israel ini adalah gambaran bilik suci, bait suci sorga. Nah, saya tidak tahu bagaimana model surga itu, apakah punya bagian-bagian, tapi yang pasti pelatarannya adalah bumi ini, bumi kita ini. Bilik suci, saya tidak tahu itu di mana, tapi kalau berbicara bilik yang maha suci ini, bilik yang maha suci khususnya, ini berbicara mengenai tahta Tuhan. Jadi itu tempatnya dekat dengan tahta Tuhan, pekerjaan terakhir. Tapi kalau untuk bilik suci, saya tidak tahu itu di bagian mana. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi ya, penglihatan Yohanes mengenai Yesus ya, saya tidak tahu itu di bagian mana. Tetapi di bagian terakhir berbicara bilik yang maha suci, ini berbicara pekerjaan Yesus dekat dengan tahta Tuhan, tahta Allah Bapa. Terima kasih. Terima kasih Sister Esti dan juga Ibu Figlia yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga tambahannya. Apakah masih ada lagi? Kita masih ada waktu untuk bertanya dan juga memberikan tambahan ya. Kami persilakan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang rindu untuk bertanya. Baik, ada lagi private chat ke saya dari salah satu peserta kita malam ini. Apakah kita, untuk saudara Sister Esti ya, apakah kita bisa melihat konsep sanctuary dalam kitab Kejadian saat Tuhan menata Taman Eden, karena mengingat kesamaan diantaranya mempunyai hanya satu pintu keluar masuk dan juga ada 2 kerub baik di Taman Eden maupun di sanctuary. Silakan Sister Esti. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya. Mungkin ada di sini teman-teman yang bisa menjawab mengenai hal ini, karena saya belum, sepanjang saya baca ya, saya belum mendapatkan pengetahuan mengenai konsep sanctuary di Taman Eden. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin sudah membaca, boleh bagikan, karena saya juga pengen tahu. Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum melihat konsep sanctuary di Taman Eden. Oke, terima kasih untuk pertanyaan tadi yang masuk. Saya boleh bantu jawab ya? Ya. Baik, silakan. Ya, jadi kalau buat saya pribadi, Bait Suci adalah sebuah replika dari Taman Eden. Jadi saya pribadi punya satu pelajaran yang berjudul replika Taman Eden, yang sebenarnya yang dimaksud adalah Bait Suci. Cuma kalau mungkin mau dijelaskan dalam jawaban singkat, saya agak kesusahan, saudara. Jadi, tapi yang pasti yang saya bisa sampaikan adalah Bait Suci memang adalah sebuah gambaran atau miniatur dari Taman Eden itu sendiri. Memang ini membutuhkan pelajaran yang panjang. Tapi mungkin satu gambaran singkat yang mungkin membantu menjelaskan bahwa Bait Suci adalah replika dari Taman Eden. Mungkin tadi ada sempat disebutkan oleh Saudari Resti,
di Taman Eden juga ada kerup. Di Bait Suci juga ada kerup. Nah, itu satu petunjuk kecil saja yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa memang konsep Bait Suci memang sudah ada di Taman Eden. Ini mungkin sedikit jawaban singkat yang saya bisa berikan. Atau kalau saudara mungkin membutuhkan video pelajaran, saudara tinggal ketik di YouTube, nanti bisa ketik replika Taman Eden. Di sana ada satu pelajaran mengenai Bait Suci sebagai replika daripada Taman Eden. Mungkin akan menemukan saudara. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudara Setio, terima kasih Saudara Resti, dan juga yang sudah memberikan pertanyaan tadi. Kita masih ada waktu lagi ya. Kita masih buka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau memberikan pertanyaan atau menambahkan, kami persilahkan. Apakah masih ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan? Baiklah, jika sudah tidak ada, sesi tanya jawab kita pada malam hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk saudara-saudara, sahabat BWA terkasih yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tambahan. Dan juga terima kasih untuk Sister Resti atas pembahasannya malam ini. Dan untuk closing statement Bible study kita malam ini, kami persilakan lagi kepada Sister Resti. Ya, untuk closing statement-nya, saya mengajak kita semua untuk bersiap pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana bangsa Israel melakukan penyucian diri ketika imam besar itu ada di dalam bilik yang maha suci. Kiranya saat ini kita boleh menyucikan diri kita dari dosa-dosa kita. Kalau ada dosa-dosa kesayangan yang masih kita pelihara saat ini, akuilah itu di hadapan Tuhan. Lepaskanlah itu. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu kita. Karena waktunya sudah singkat. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Sister Resti. Dan untuk doa tutup Bible Study malam ini, kami mohon kembali kesediaan Sister Resti untuk pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi satu dengan yang lain bersama dengan jemaat TTPI dan juga Bukit Sentul. Biarlah ya Tuhan, Tuhan akan menolong kami agar kami boleh menghidupkan segala firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama-sama. Terlebih ketika kami mengetahui akan pekerjaan-Mu yang sangat luar biasa. Dan ketika kami mengetahui bahwa Engkau berada dekat dengan kami, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami. Ketika mungkin keadaan di lingkungan kami membuat kami kecewa, sakit hati, membuat kami tidak berdaya dan putus asa. Biarlah kami terus mengingat bahwa Engkau pernah mengalami hal itu. Dan Engkau telah mengalahkan itu untuk kami. Kami boleh memperoleh pengharapan di dalam Engkau yang telah menang dalam pergumulan itu. Biarlah ketika kami akan berpisah dan kami akan beristirahat, perenungan akan firman Tuhan ini akan dimanteraikan di hati kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami akan terus mengingat dan memuliakan nama Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran yang kami buat ya Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar serta menjawab doa kami di dalam nama-Mu yang indah, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan sebagai rasa terima kasih kami atas pembelajaran yang sudah diberikan pada malam hari ini oleh Sister Resti, kita akan ikuti penyerahan sertifikat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rini Kalengkongan dari Jemaat TTPI. Kepada Ibu Pendeta Kalengkongan, kami persilakan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Sungguh satu pekabaran yang sangat indah, di mana satu hal yang kita nanti-nantikan sebagai umat Tuhan, di akhir
merupakan puncak dari pekerjaan Yesus di bilik yang Maha Suci, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Resti Tamaheang yang sudah membawakan pekabaran yang begitu indah pada malam hari ini. Dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih banyak untuk 5 minggu. Kita bersama-sama sudah mempelajari satu seri pelajaran tentang sanctuary yang sudah dibawakan oleh Amazing Fact Indonesia. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, mewakili pemimpin BWA maupun sahabat-sahabat BWA dari Jemaat Tumoto Pondok Indah dan Jemaat Bukit Sentul, kami memberikan sertifikat apresiasi ini kepada Saudari Resti Tamaheang atas pelayanannya sebagai pembicara pada malam hari ini. Dan kiranya kami doakan, kiranya Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Amazing Fact Indonesia, terlebih khusus Ibu Resti dalam pelayanan di Amazing Fact maupun di setiap jemaat yang dilayani. Kiranya Tuhan memberkati dan semakin banyak jiwa yang boleh dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Kalengkongan. Dengan demikian berakhirlah acara Bible Study BWA kita pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama pengurus BWA TTPI Jakarta dan BWA Bukit Sentul, kami mengucapkan terima kasih kepada Sister Resti atas pelayanannya bagi Bible Study BWA malam ini, dan juga kepada semua pembicara Bible Study selama 5 minggu berjalan di bulan Mei ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara kita dari Amazing Facts Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada jemaat dan tamu sahabat-sahabat BWA yang sudah hadir malam ini, maupun selama 5 minggu rangkaian acara kita. Sampai jumpa di acara Bible Study BWA lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pelayanannya. Terima Terima kasih Tuhan Bu memberkati. Figlia. Terima kasih sama-sama, Yang sudah Tuhan melayani. berkati.